Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Nah, meskipun berada di rumah ya, kalian harus tetap semangat. Kenapa demikian? Karena kita semua akan beribadah. Beribadah, betul. Harus sudah mandi, pakai baju yang bersih dan rapi. Ya, karena kita mau menghadap Tuhan ya, Ibu ya. Baik, berkenalan dulu, Bu. Iya, betul, belum kenalan. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berkenalan dulu ya. Sama saya Ibu Elo. Dan saya Bu Nana. Nah, Bu Nana, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita sampaikan dulu kepada anak-anak tentang tema kita pada pagi ini. Betul, tema kita yaitu tentang apa ya Bu Elo ya? Gereja. Nah, teman-teman sudah banyak mengerti apa itu gereja? Nanti kita dengarkan ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Mau saat teduh di hadapan Tuhan. Ayo duduknya tidak boleh ngumpul sama saudaranya ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh bertemu kembali. Walaupun kami bertemu melalui media ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di rumah kami. Hari ini Tuhan hadir di setiap anak-anak yang beribadah pagi ini. Hadirlah ya Tuhan, berikan kami sukacita yang luar biasa. Semangat memuji nama Tuhan walaupun kami masih belum bisa bertemu di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah awali dengan doa. Kita akan memuji Tuhan, karena itu kita bangkit berdiri ya Bu Nana ya. Bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Tadi sudah bernyanyi sukacita ya Ibu Elo ya. Tiba saatnya kita duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan ya Bu. Dan karena itu ya disiapkan dulu Alkitabnya ya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita awali dulu dengan satu pujian. Apa Bu? Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi
Ya, salam adik-adik, apa kabarnya? Kak Eeng berharap semua adik-adik yang ada di rumah pada hari ini kondisinya sehat semua, kondisinya penuh sukacita semua. Ya, tadi kita sudah bersama dengan teman-teman kita dari Tulungagung, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa, kita minta bimbingan sama Tuhan, kita minta Roh Kudus Tuhan untuk memberkati kita, sehingga kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini, di tengah segala pandemi ini Tuhan, kami masih bisa melaksanakan ibadah meskipun hanya melalui ibadah kecil di rumah kami masing-masing. Tetapi kami berharap Tuhan tetap menyertai kami sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami membuka telinga kami menyiapkan waktu kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena saat ini kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Bacaan kita pada hari ini adik-adik terambil dari kitab Hagai. Ya. Kitab Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 14. Namun Kak Eeng akan mengambil sebagian yaitu ayat 7 sampai dengan 8. Nanti untuk ayat yang 1 sampai dengan 14 adik-adik baca sendiri di rumah bersama dengan orang tuanya. Ya. Hagai 1 ayat 7 dan 8. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernah enggak adik-adik memiliki mainan atau mungkin kerajinan tangan atau hasta karya buatan tangan adik-adik sendiri yang begitu adik-adik senangi, begitu adik-adik banggakan. Tiba-tiba suatu ketika tanpa sengaja mainan atau hasta karya itu dijatuhkan oleh adik, dijatuhkan oleh kakak misalkan atau orang tua adik-adik, sehingga mainan itu menjadi rusak. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik? Ya, wah marah kak, mainan itu saya bikin mainan itu sudah lama, saya bikin hasta karya itu sampai 3 hari tidak tidur, tiba-tiba dijatuhkan sama adikku, rusak, patah. Tentu adik-adik merasa sangat marah dan kecewa, ya toh? Ya, perasaan yang sama juga dialami oleh Tuhan, perasaan yang sama juga dirasakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan melihat bait Allah, ketika Tuhan melihat rumahnya dirusak oleh Raja Nebukadnezar dari Babel, Tuhan begitu marah dan kecewa. Tuhan begitu marah kepada Raja Nebukadnezar, sehingga Tuhan memerintahkan Raja Kores dari Persia untuk mengalahkan Raja Nebukadnezar dari Babel dan memulangkan kembali warga atau umat Yehuda kembali ke tanah asalnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika umat Yehuda kembali ke tanah asalnya, ke negeri asalnya ini, ketika mereka kembali ke negeri asalnya, melalui Nabi Hagai sebenarnya Tuhan itu sudah memerintahkan kepada umat Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Tetapi bangsa Yehuda rupanya belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka lebih
mementingkan kepentingan mereka sendiri. Sampai di tanah kelahirannya, di tanah Yehuda, mereka justru buru-buru membangun rumahnya. Mereka lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Dalam hal ini Tuhan juga merasa kecewa. Tetapi melalui Nabi Hagai, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Yehuda, ayo bangun dulu rumah bagi Tuhan, bangun dulu bait Allah, biar nanti berkat-berkat Tuhan itu terlimpah dalam kehidupan bangsa Yehuda. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, bangsa Yehuda mendengarkan Nabi Hagai dan menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mereka bergotong royong, bahu-membahu, membangun kembali bait Allah. Dan kalau adik-adik baca pada perikop selanjutnya, dengan dibangunnya bait Allah, maka kondisi bangsa Yehuda dipulihkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita saat ini punya gedung gereja. Puji Tuhan, kita saat ini bisa beribadah, memiliki bangunan, memiliki tempat ibadah yang bisa kita gunakan untuk beribadah. Nah, sebagai rasa syukur kita pada Tuhan karena Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan tempat ibadah bagi kita, sudah selayaknya kita ini bisa menjaga gereja kita. Nah, bagaimana caranya? Apakah setiap hari kita harus ada di gereja, Kak? Apa setiap hari saya harus jadi satpam di gereja? Tidak. Adik-adik masih kecil. Jadi caranya ada beberapa hal, ada beberapa macam. Yang pertama, mungkin ya, adik-adik semakin sering ke gereja. Kalau sebelumnya ke gerejanya 1 minggu sekali, enggak apa-apa. Sekarang lebih intensif lagi, lebih sering lagi ke gereja. Loh, apa boleh toh, Kak, main ke gereja? Boleh. Adik-adik main ke gereja boleh. Tetapi ingat, kalau pas ibadah adik-adik enggak boleh main-main. Kalau temennya berdoa enggak boleh di wi. Enggak boleh loh ya. Kalau temennya memuji Tuhan, serius memuji Tuhan, adik-adik enggak boleh ketawa-ketawa. Serius memuji Tuhan. Yang kedua, adik-adik ketika di gereja harus belajar untuk menjaga kebersihan gereja. Buang sampah di tempatnya, iya, buang sampah di tempatnya. Temboknya yang sudah dicat bagus, enggak boleh dicoret-coret. Nanti kalau dicoret-coret, temboknya jadi kotor. Mungkin kalau gerejanya halamannya luas, ada tamannya, atau ada tanah yang kosong, adik-adik boleh bawa bunga dari rumah, ditanam di situ, biar halamannya, pemandangan halaman gereja menjadi tampak asri, tampak teduh. Adik-adik juga boleh misalnya menghias ruangan ibadah anak-anak, biar tambah menarik, sehingga setiap kali ibadah aku pengen. Karena apa? Karena ruangannya enak, karena ruangannya indah. Boleh. Yang ketiga, adik-adik bisa mengajak teman-teman yang lain untuk pergi ke gereja. Kalau ada adiknya males atau mungkin temannya males, aku males ke gereja. Ayo ke gereja. Eman gak ke gereja. Kenapa? Kamu enggak tahu gereja kita sudah indah. Sudah banyak bunganya, ruangannya sudah bagus. Ajak teman-temannya ke gereja. Yang berikutnya, yang terakhir ini adalah adik-adik harus bisa mentaati apa yang menjadi peraturan di gereja. Saat ini gereja dan semua bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan saat ini juga gereja menyiapkan atau memberlakukan peraturan-peraturan baru dan adik-adik harus tahu itu. Apa peraturannya, Kak?
kalau ke gereja, begitu nyampe di gereja, sebelum masuk gedung gereja, cuci, ya cuci muka boleh lah, tapi yang penting cuci tangan dulu, cuci tangan ya. Kalau cuci muka di rumah ya, cuci tangan dulu, baru masuk ke gedung gereja. Nanti kalau ada kursinya, kursinya kok disilang-silang, yang disilang tidak boleh diduduki, jaga jarak ya. Terus gunakan masker ketika berbicara dengan temannya. Nah kalau di dalam ruangan bagaimana? Ya kalau memuji Tuhan maskernya bolehlah dibuka. Tetapi ketika teman-teman ngobrol sebelum ibadah dimulai, bermain dengan teman yang lain, masker digunakan. Nah itu beberapa cara atau beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga gereja kita. Buktikan bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang taat. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mengerti peraturan protokol kesehatan. Ya, nah itulah tadi firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini bisa menguatkan adik-adik. Ingat sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan jaga gereja kita. Mulai hari ini coba berpikir, kira-kira apa ya yang bisa mempercantik gereja? Kak, besok aku mau bawa bunga, boleh, tanam di halaman depan. Kak, besok aku mau bawa lukisan ditaruh di ruang ibadah, boleh. Nah, begitu adik-adik ya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu yang indah pada hari ini. Ya Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memberkati kami sehingga dalam setiap hari-hari kami Tuhan, kami senantiasa bisa bersandar dalam firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, karena hari ini temanya apa ya Bu Tanti ya? Gereja. Tentang gereja. Tadi Kak Eeng sudah menjelaskan membangun gereja. Hari ini aktivitas kita apa ya Bu Tanti? Hari ini kita mau berkreasi dengan kertas lipat. Kertas lipat. Ya, nanti kita akan mengikuti kreasi kertas lipat yang akan dipandu oleh Bu Nana. Iya teman-teman, anak-anak, bahannya mudah sekali. Nggak usah repot-repot, nggak usah beli yang mahal-mahal. Nah, cukup teman-teman siapkan kertas lipat. Warna-warni. Warna-warni boleh. Biar menarik ya. Iya, warna-warni. Warna-warni yang siang depan boleh berwarna, yang belakang boleh warna putih. Ukurannya bebas ya teman-teman. Lalu, apalagi yang perlu disiapkan? Lem. Semua sudah punya tentang ini ya Bu Tanti ya, di rumah pasti ada. Pasti punya. Pasti kalau enggak ada nasi juga enggak apa-apa. Iya. Lalu lem pokoknya. Iya. Yang terakhir kita siapkan apa ini Bu Tanti? Kita siapkan gunting. Gunting. Kita siapkan gunting. Untuk adik-adik yang kecil belum bisa gunting bisa dibantu sama mama. Sama mama, mamanya, sama papa, sama kakak. Kakaknya ya. juga. Iya. Hari ini kita mau buat lipatan origami tentang gereja. Mudah sekali, enggak sulit. Semua bisa melakukan. Adik-adik yang kecil bisa dibantu sama mama. Nah, di sini Bu Tanti sama Bu Nana sudah menyiapkan bentuk-bentuk gereja. Ini. Ya. Nah, ini ada bentuk gereja karena tema kita tentang gereja. Kita bisa menghias seperti ini. Nanti dibantu mama sama papa untuk keterampilan. Kreasinya boleh macam-macam. Nanti boleh ditambahi bunga atau pohon. Iya. Terserah ya. Bebas ya. Nah, kalau yang sekarang kita akan buat adalah bentuk gereja. Gereja yang seperti apa ya Bu Tanti ya? Seperti ini yang teman-teman tentunya bisa mengikuti. Yuk kita mau lipat bersama-sama ya Bu Tanti ya. Yuk. Silakan Bu Nana. Yuk siapkan kertas lipatnya. Ya, kita mau melipat. Coba diperhatikan yang berwarna di bawah. Berwarna di bawah.
Di sini kita lipat ke depan dari ujung sama ujung ya teman-teman, anak-anak. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini, lipatan seperti ini. Nah, ya, udah bisa ditaruh ke sini. Lalu kita lipat lagi. Nih, dari ujung ke ujung dilipat. Kelihatan ya teman-teman ya, mudah sekali buatnya. Nih, setelah itu dibuka lagi. Teman-teman akan melihat ada garis tengah di sini lipatannya. Yang sini kita akan lipat di garis tengahnya sini. Nah, di garis tengahnya sini sudah teman-teman. Nah, terus dibalik. Ini sudah lipat begini, dibalik, ditaruh yang lipatan ini taruh di bawah. Ini juga dilipat ke sini. Lalu lipatan ini dibuka dulu. Teman-teman akan melihat lipatan yang ini berbentuk dibuka ya. Yang putih ini dibuka. Nah, dibuka seperti ini. Akan membentuk segitiga. Bentuk segitiga, terus dibalik lagi. Yang ini dibuka. Akan membentuk segitiga. Mudah sekali teman-teman. Nah, kita sudah sedikit membentuk rumah. Supaya bisa membentuk rumah, kita memerlukan, rumah pasti ada jendela dan pintunya. Gunakan kertas yang hijau ya. Mudah sekali. Kita akan menggunting. Kita akan membuat salibnya ya. Salib, menggunting yang kecil. Seperti ini. Lagi kita ambil lemnya. Kita kasih lem sedikit di tengah. Kita akan buat bentuk salibnya. Nah, seperti ini. Kita akan tempel. Terserah teman-teman, adik-adik semua mau ditempel di mana salibnya. Boleh di atas, boleh di segitiganya ini juga boleh, bebas ya. Kalau Bu Nana taruhnya di sini. Kita sekarang akan membuat pintu. Pintunya boleh kotak, boleh bulat. Bu Nana akan membuat bentuk kotak panjang persegi ya. Nih, pintu gereja biasanya seperti ini teman-teman. Kita kasih lem. Kita kasih di sini. Pintu gereja biasanya ada jendelanya segi sini ya. Terus ada lagi jendela 2. Karena di gereja banyak jendelanya, kita buat pasang jendelanya. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini adalah bentuk bangunan gereja. Mudah bukan? Teman-teman bisa membuatnya. Yuk. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Tadi tentang apa Bu Nana? Tentang gereja. Jadi anak-anak harus rajin ke gereja ya, mengajak teman-temannya, saudara, walaupun saat ini belum bisa bisa berkumpul, masih berada di rumah masing-masing. Nah, tapi harus tetap semangat ya Bu ya, harus tetap semangat. Betul. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihatkan Tuhan dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Dengan penuh semangat nyanyi ya. Ku
sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan, ingat persembahannya tidak boleh dilipat-lipat, Bu. Diuntel-untel, diremet-remet, tidak boleh ya, karena memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah. Sambil bangkit berdiri mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu apa Ibu Ella? Bawa persembahanmu, ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami kemampuan hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, baru saja kami mengumpulkan persembahan kami. Sebagai wujud terima kasih kami kepadamu. Biarlah Tuhan persembahan kami Engkau sucikan, dan terimalah Tuhan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Anak-anak kami yang sudah bersekolah maupun yang belum. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pertumbuhan anak-anak kami. Terutama untuk anak-anak kami yang saat ini sudah bersekolah, yang mereka harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap anak-anak kami. Berikan kepandaian, berikan ketekunan, berikan rasa tanggung jawab di dalam mereka melaksanakan kegiatan belajar mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap para orang tua. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaannya. Demikian juga Tuhan memberkati ketika orang tua boleh membimbing dan mendampingi anak-anak ketika mereka berada di rumah. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan juga gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Biarlah gereja kami terus bertumbuh dan boleh berbuah menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami, biarlah Engkau juga memberkatinya. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Mereka boleh mengambil keputusan yang tepat untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, terutama untuk menangani pandemi corona ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong, sehingga semuanya boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan
hari-hari kami hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Nah, Bu Elo berpesan ya, anak-anak harus tetap semangat, harus tetap apa Bu? Tetap optimis, tidak boleh loyo walaupun belajar di rumah. Ya, harus menjadi anak apa? Anak yang pintar, anak yang terang. Nah, betul ya. Seperti pujian yang akan kita bawakan pada pagi ini untuk menutup ibadah kita, yaitu Aku Anak Terang. Ya adik-adik, di penghujung ibadah kita pada hari ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai adik-adik sekalian melalui Roh Kudus, memberi keceriaan, kepandaian, sukacita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.